Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misa, guys, hello guys, hello guys, cepet. Selamat sore Remisa. Selamat memasuki waktu istirahat ya. Karena sebentar lagi kalau sudah sore berarti pagi. Sebentar setelah pagi berarti malam ya. Itulah waktu yang terjadi di Delisen atau di Ngastina. Memang aneh nih kalau di sini, memang aneh. Karena di sini juga aneh-aneh. Nih di sana ada Usop Kasarung, ada Umar Halilintar, ada anaknya Makrom. Pokoknya semuanya itu di sini ada, dan semuanya itu memang aneh-aneh ya. Mereka ini juga salah satu manusia unik yang mana memang mereka ini dispesialiskan untuk berada di dua alam, yaitu ibarat kata kalau orang ngomong itu ya amfibi ya, di air hidup, di daratan hidup, bahkan ini kalau di langit atau di rembulan pun ini hidup. Ini dulu mereka ini saya nemu waktu saya sedang pengen ngamet jengkol, dan saya lihat mereka itu ada di dalam batok kelapa seperti itu Remisa. Oke, daripada angel dan panjang lebar nggak jelas ya, ini ada si Amar. Halo guys, cepet nih, cepet. Nah, ini untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat video yaitu untuk menjawab dari pertanyaan deterjen. Pertanyaan deterjen. Mama Prati mau kemana? Penonton disapa dulu dong penontonnya sini. Halo guys. Halo. Sini Mama Prati disapa dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kamu kok sukanya belanja terus ngirit? Kenapa itu satu hari itu cukup? Kalau orang bahagia. pengen makan ikan asin ya belinya satu, tapi cuma dijumin aja. Biar kira-kira awet. Woi, tadinya apa ya? Mak Di. Lagi syuting ngono. Syuting ngono. Dia kok pendengar kok, Dik? Jadi gini Remisa, saya membuat video ini itu di rumah, dan mohon maaf ya kalau untuk backgroundnya disponsori oleh para daslan. Pilu mama. Mana cicit tuh? Mana tuh? Pilu. Nih maaf terpotong-potong ya, karena ya memang kondisinya situasinya seperti ini, jadi terpotong-potong. Nah, ini di kesempatan kali ini saya ingin bukan menjawab sih, lebih memberikan apa ya, kayak unek-unek dari saya sendiri atau argumen saya sendiri, pendapat saya tentang beberapa dari netizen yang atau penonton ya. Aku aduk nang jero kulkas. Senengnya dua anak wis gede misalnya kena dijaluki tolong, dikongkoni. Nah, ini memang saya ingin memberikan jawaban tentang argumen saya ya, atau pendapat saya, yaitu kemarin itu banyak setelah saya review Euro 4 itu mereka banyak yang ada yang bilang, Mas, kalau saya lebih memilih yang ke Euro 2, kalau saya lebih memilih ke yang Euro 4. Kalau menurut Mas Nejam sendiri kira-kira lebih memilih kemana dan alasannya apa? Nah, ini akan saya beberkan sebentar lagi ya, tak minum dulu. Bismillah. Jadi ada beberapa hal yang kalau saya ya itu semua itu ada plus minusnya. Jadi karena memang ini si Euro 4 ini baru lahir ya, hanya dalam baru waktu hitungan hari, hitungannya belum sampai hitungan tahun. Jadi mungkin kita masih kaget dan belum bisa untuk beradaptasi. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri ya, Euro 4 ini bisa dibilang ini sangat menguntungkan dalam versi yang apa. Nah, jadi gini pemirsa, Euro 4 ini kan yang ditakutkan oleh dari beberapa konsumen ya, atau calon owner dan calon sopir itu, karena Euro 4 ini menggunakan bahan bakar yaitu Pertamina Dex ataupun dari Dexlet. Sedangkan untuk harganya kita tahu sendiri seperti apa mahalnya ya. Jadi kayak mereka ini, kita ini ya, khususnya selaku konsumen ataupun sopir, itu lebih berpikiran
kita mending beli yang konvensional atau yang Euro 2 karena masih bisa diisi dengan solar, masih bisa diisi dengan apalah seperti itu. Jadi lebih irit atau lebih gimana. Nah, ini kalau kita melihatnya dari segi bahan bakar, memang untuk saat ini lebih menang dari yang konvensional. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Kalaupun nanti biosolar ini misalnya ditiadakan dan semuanya harus menggunakan Dexlet atau Pertamina Dex saja. Ini yang konvensional ini kalau menurut saya itu kalah, karena kemarin ada dari salah satu teman saya yang kebetulan sudah memakai yang kendaraan menggunakan mesin common rail ya. Itu memang saya tanya selisihnya itu banyak banget. Tapi selisihnya tidak ada separuh. Misalnya kok kita berjalan mengendarai kendaraan dari Semarang sampai ke Jakarta. Kalau kita menggunakan yang konvensional atau Euro 2 itu kita menghabiskan bahan bakar 400.000. Kalau kita menggunakan yang Euro 4 atau yang common rail itu kita hanya menghabiskan bahan bakar di 280.000. Berarti untuk yang common rail ini otomatis dia lebih irit ya. Nah, tapi karena memang dari harga Pertamina Dex ataupun Dexlet itu sendiri lebih dari 2 kali lipat harganya biosolar, makanya kalau untuk saat ini kita kok menggunakan yang Euro 4 karena kita takut ini kendaraan tidak layak atau tidak bisa diisi dengan biosolar, akhirnya kita lebih memilih ke yang konvensional. Sedangkan kalau menurut saya sendiri Euro 4 ini itu kan memang regulasinya ditentukan oleh pemerintah ya untuk peraturannya. Berarti secara nggak langsung kalau versi tolol saya atau logika bodoh saya itu memang kayak pemerintah ingin menyetandarkan semua harga biar semuanya itu standar dan ada standar rata-ratanya. Memang itu butuh proses yang sangat lama. Contoh kayaknya ya dengan yang Euro 4 ini. Tapi saya nggak tahu juga karena saya bukan seorang pakar ekonomi, bukan seorang sarjana ekonomi, tapi saya adalah seorang pelajar jalanan yang setiap hari hanya mencari rezeki itu di jalan. Seperti itu misal. Kalau kita melihat dari segi bahan bakar kayak yang tadi, itu lebih memilih ke yang konvensional. Nah, tapi kalau bahan bakarnya ini yang biosolar ini kok ditiadakan remisa ini ya, ini berarti kan hitungannya jika kita masih menggunakan yang konvensional kita kan rugi. Nah, seperti itu. Gak menutup kemungkinan nih jika kita menggunakan yang Euro 4 yang sudah mesinnya sudah menggunakan common rail, entah itu dari pabrikan Isuzu, dari pabrikan Mitsubishi, dari pabrikan Hino maupun dari pabrikan Toyota, itu dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, gak menutup kemungkinan sopir penghasilan akan mendapatkan tambahan, dan untuk owner sendiri setoran mungkin juga akan mendapatkan tambahan lagi. Seperti itu remisa ini ya. Nah, kalau versi tolol saya pun kenapa kok lebih memilih ke yang Euro 4 ini? Karena ada beberapa kompetitor, ada beberapa pabrikan produsen itu yang sudah membuat Euro 4 sebelum digencarkannya diharuskan untuk menggunakan bahan bakar Pertamina Dex ataupun Dexlet, dan itu terbukti sampai sekarang itu kendaraan-kendaraan yang sudah common rail itu masih layak jalan dan belum brodol ya, seperti itu. Jadi mungkin masih bisa nih, tapi kita nggak tahu juga. Nah, balik lagi ke permasalahan selanjutnya. Kalau saat ini harga dari Euro 4 itu ada yang di kisaran 370 380. Jika kita belinya sekarang itu hitungannya masih untung. Tapi kalau mungkin nanti itu sudah laris, nggak menutup kemungkinan dulu harga kendaraan tahun 2014 berapa sih truk yang dengan fasilitasnya seperti itu, dan sampai sekarang juga fasilitasnya juga kayak itu juga, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang ibaratnya orang ngomong mendongkrak lebih dari keistimewaan kendaraan itu sendiri ya, tapi harganya melejitnya nggak ketulungan. Jadi kalau menurut saya, owner yang mempunyai rezeki atau mempunyai uang untuk membeli kendaraan Euro 4 saat ini, kenapa harus nunggu 3 atau 4 tahun yang akan datang seperti itu ya? Kalau misalnya di unek-unek saya, kita cukup nunggu nih, karena ini baru rilis ya kemarin bulan April, berarti kita nunggu nggak usah lama-lama lah, setengah tahun atau mungkin di kisaran 7 bulan. Setidaknya ada riset ya, jadi kira-kira berapa sih konsumsi bahan bakarnya, iritnya bagaimana, dan setelah ganti oli kan berarti hitungannya 1 bulan kalau di 10.000 atau 5.000 km ya, itu sudah ada risetnya sedikit seperti itu misal. Nah, mungkin
karena saya juga nggak ada kendaraan yang untuk saya review atau yang ingin saya kupas tuntas. Yang ada hanya cuman dulbuin ini ya, yang nggak tahu ini kegunaannya apa saja nggak tahu. Nah, mungkin hanya itu dulu pendapat saya atau undang-undang saya yang ada di pikiran saya tentang kira-kira mau pilih yang Euro 4 atau Euro 2 sih. Nah, seperti itu Remisa. Kita berpikir secara sedikit logika tolol aja ya. Karena kalau kita berpikir dengan logika cerdas, itu saya sendiri pun gak mampu. Dan saya gak punya logika cerdas. Seperti itu Remisa. Oke, itu sudah waktunya azan maghrib. Sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Ataupun bisa menghubungi kami di nomor WA yang tertera di deskripsi. Oke, salam dari saya Nijam Kinza. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga Remisa tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar berkah. Amin ya robbal alamin. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dibeli merchandise dari Pulau Mas Maghrib, waktunya sholat maghrib. Oke?